Bab 2188. Status Erikin. Kekuatan yang dikeluarkan sudah sangat mendekati serangan kultivator fase penilaian. Lagi pula, Erikin sekarang di bawah bantuan energi iblis setan bermata tiga. Kekuatan dirinya sudah mencapai hampir mendekati fase penilaian. Satu pedang menebas. Bam. Erikin sebagai pusat, langit mendadak muncul retakan raksasa. Ini hampir sama seperti jurus memusnah roh sebelumnya. Dengan kekuatan energi darah membunuh roh spiritual, meningkatkan kekuatan. Sedangkan jurus belah tanah adalah menyerap sumber energi elemen tanah sebagai kekuatan. Teknik pedang pembelah langit juga mengandalkan kekuatan dimensi Sunya sebagai sumber kekuatan. Sumber energi ruang adalah pergerakan langit tertinggi yang didalami Erikin, juga merupakan salah satu macam sumber energi yang paling mahir. Langit pun bergetar, retakan dimensi terbentuk. Pusaran retakan hitam muncul, tapi kali ini bukan menimbulkan daya serap kuat bagi dunia dewa ini, melainkan menelan semua energi ruang yang buram. Di pedang Kingtong, cahaya pedang raksasa bagaikan pencakar langit, seketika berubah menjadi warna abu-abu. Selanjutnya Erikin pun menebas. Adegan ini kelihatan sangat lambat, tapi sebenarnya di saat Erikin mengangkat pedang, menggerakkan energi ruang, menebas dengan kuat, ini terjadi hanya dalam seketika. Melihat pedang raksasa menebas ke bawah, ekspresi 40-an kultivator fase transendensi seketika berubah. Mereka tidak berani percaya, kultivator fase transendensi bisa mengeluarkan daya tempur seperti ini. Cahaya pedang pembelah langit menebas, ada orang memilih menggerakkan ilmu sihir, ada orang mencoba menghindari tebasan pedang, juga ada orang yang memilih kabur ke tempat yang jauh. Tapi, tidak peduli mereka bagaimana memilih. Tempat yang diselimuti energi pedang pembelah langit, cahaya pedang seketika menebas, bagaikan sabit yang memanen padi. Sudah melampaui serangan yang bisa ditahan fase transendensi, tidak ada orang yang bisa menahan. Kultivator menjerit kesakitan, tulang-tulang di badan pun mulai patah. Satu persatu kultivator pun berdarah, ada yang langsung terbelah menjadi dua bagian, juga ada yang terkena gelombang sisa, badan pun hancur lebur. Seketika, melebihi 20-an kultivator fase transendensi mati. Orang-orang ini semuanya adalah ketua iblis. Setan bermata tiga sebelumnya masih tidak perhatikan, di saat Erikin memusnahkan orang-orang ini, dia baru memerhatikan dari raga mereka ada jiwa dewa yang beruntung tidak musnah, muncul muka ketua iblis area luar. Sekarang di daratan dunia dewa, sudah ada sebanyak ini ketua iblis. Selain merasa puas, ini juga membuat hati setan bermata tiga terkejut. Dia mengetahui ketua iblis di daratan dunia dewa adalah makhluk terlarang, jika semua bawahan ini adalah ketua iblis pengendalian tubuh kultivator biasa. Maka Ramley Leng yang sebagai ketua, pasti adalah ketua iblis juga. Ini membuat setan bermata tiga mendadak menebak status Erikin. Pertama kali berjumpa, Erikin sedang menghadapi setan Gemini, kedua kali berjumpa, Erikin dikejar oleh ketua iblis. Orang ini, sepertinya memiliki hubungan yang dalam dengan ketua iblis. Dirinya pernah mendengar, di daratan dunia dewa, ada sekte tertinggi khusus yang bertahan hidup dengan memburu ketua iblis. Apakah Erikin memiliki status seperti ini? Tapi orang seperti dia, kenapa masih melatih keterampilan sihir yang bisa berhubungan dengan dirinya? Setan bermata tiga tidak mengerti. Tapi, bagi ketua iblis yang keluar dari area luar masuk ke daratan tempat keberadaan manusia, meskipun energi iblis menggunakan energi iblisnya membunuh, dalam hati setan bermata tiga juga tidak akan muncul rasa kasihan. Jika kultivator biasa masuk ke area iblis, setan bermata tiga ini pasti tidak akan duduk diam, karena ini akan berhubungan dengan keuntungan semua ketua iblis. Tapi tidak baik-baik berada di daerah kekuasaan sendiri. Pengendalian tubuh kultivator, datang ke daratan dunia dewa membuat keributan.
Alhasil malah dibunuh, dia juga tidak akan kasihan. Ketua iblis rata-rata tidak ada perasaan, sifat lebih dingin. Meskipun memiliki hubungan darah, dirinya juga sudah diusir keluar dari keluar, pergi ke wilayah kosong menjadi raja di sana hanya demi melewati sisa hari. Jadi melihat Erikin menggunakan energi iblis dirinya membunuh musuh, malah membuat setan bermata tiga merasa puas. Dirinya menyetujui membantu, bukannya ingin merasakan rasa puas yang tidak bisa dirasakan di area luar ini. Di sisi lain, setelah Erikin menebas pedang pembelah langit, dia sama sekali tidak melihat hasil dari tebasan ini. Badan kembali bergerak muncul di kejauhan ribuan mil, menghindari telapak raksasa hitam Ramley Leng. Setelah menyimpan pedang King Tong, tatapan Erikin menjadi dingin, mengangkat satu tangan. Di bawah bantuan energi iblis setan bermata tiga, dirinya menambah waktu, memiliki energi iblis yang melimpah yang bisa digunakan. Jadi dirinya harus memanfaatkan setiap detik, jangan sampai membuang-buang cairan spiritual. 13 macam api suci membara di depan hadapannya. Selanjutnya Erikin mengulurkan tangan menangkap, membentuk menjadi busur panah. 13 macam api suci terbentuk menjadi busur Tianhuo. Setiap macam api suci pun membentuk menjadi anak panah yang berbahaya. Syuh, syuh. Menarik penuh busur panah. Satu persatu anak panah api suci ditembakkan, bagaikan hujan terbang keluar. Kultivator fase transendensi yang tersisa, ekspresi pun berubah, menghindar dengan panik. Bersambung. Bab 2189. Bunuh satu persatu. Jangan panik, ada aku di sini, dia tidak akan bisa membunuh kalian. Ramley Leng mendengus, lalu mengayunkan tangan. Dalam radius 100 mil, energi hitam yang melimpah kembali terbentuk, anak panah yang menembak pun ditelan habis oleh energi hitam ini. Tapi, Ramley Leng seketika menamparkan wajah sendiri. Di bawah kaki para kultivator, mendadak terdengar raungan naga. Menggunakan teknik naga terbang, enak ekor naga raksasa berwarna emas meraung terbang ke atas, lalu menelan beberapa kultivator yang tercengang. Cari mati. Melihat bawahan mati, Ramley Leng pun mengamuk, kembali mengeluarkan berbagai macam ilmu sihir. Dan di bawah bantuan energi iblis, Erikin kembali menggunakan transisi alam semesta, sudah tidak ada titik kelemahan yang sebelumnya. Sangat lincah, tidak ada titik kelemahan dalam transisi. Ini membuat Ramley Leng dalam waktu dekat tidak bisa menangkap Erikin. Malah dalam beberapa kali penangkapan ini, Ramley Leng tidak ada hasil apapun, melainkan bawahannya terus dibunuh Erikin dengan berbagai macam serangan. Di saat ini Erikin terus tanpa henti mengeluarkan berbagai macam serangan. Jurus telapak kaisar, teknik jari raja api, jurus 13 tebasan, termasuk berbagai macam ilmu pil racun pun digunakan. Seketika, dimensi ini terus bergoyang, asap debu berterbangan, reiki sembarangan menembak, sangat kacau. Melihat satu persatu badan kultivator meledak atau menjerit kesakitan karena reaksi kabut racun lalu meninggal. Haha, puas sekali. Aku sudah lama tidak pernah merasakan aroma darah. Setan bermata tiga tertawa keras. Ketua iblis area luar, selain beberapa kaum bangsawan, sisa ketua iblis lainnya tidak ada raga, juga tidak ada darah daging. Hanya setelah turun ke daratan dunia dewa, dirinya baru bisa merasakan rasa membunuh yang sulit didapatkan ini. Terutama merasuki badan Erikin, dengan mata sendiri melihat segalanya, bahkan lebih merasa puas daripada pertarungan hidup mati yang dilalui sendiri. Dia berada di area luar, di kehidupan yang membosankan itu jarang ada momen bahagia. Sedangkan di dalam dimensi teknik giok, Chen dan lainnya bagaikan disambar petir, sudah terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Puluhan kultivator fase transendensi, semuanya mati.
Sebelumnya melihat Erikin berputar balik, mereka semuanya merasa ini adalah hal gila yang paling terakhir yang dilakukan Erikin sebelum mati, tapi tidak menyangka, kultivasi Erikin, setelah mengeluarkan teknik rahasia, bisa mencapai tingkat fase penilaian. Menghadapi penangkapan Ramley Leng, Erikin masih bisa mengeluarkan tenaga untuk membunuh puluhan kultivator fase transendensi. Ini tentu saja menamparkan muka kultivator fase penilaian. Cukup sudah. Ramley Leng melihat bawahannya satu persatu mati, teriak histeris dan lenyap, ekspresi pun menjadi serius. Mendadak mengayunkan tangan. Reiki kuat bagaikan angin topan muncul. Dalam kekuatan angin kuat ini, dimensi retak. Semua serangan Erikin pun menghilang tanpa jejak. Melihat sekitar, hanya tersisa tidak sampai 10, Ramley Leng pun mulai mengamuk. Kamu hebat juga, sudah berhasil membuat aku ingin membunuhmu. Meskipun dia juga tidak terlalu memandang penting ketua iblis kelas rendah ini, tapi mereka semua adalah orang yang dibawa untuk membunuh Erikin, alhasil mereka malah mati di tangan Erikin. Ini sama seperti menamparkan wajah dia sendiri. Awalnya dia mengikuti arahan kakaknya, masih menyimpan sedikit Reiki, berencana menangkap hidup-hidup Erikin, tapi di saat ini, Ramley Leng sudah mengubah pemikirannya. Mengeluarkan semua kekuatannya. Dia yang tidak mengeluarkan semua kekuatan berada sekitar fase penilaian tahap pemula, tapi Erikin di bawah bantuan setan bermata 3, sudah mencapai fase yang seimbang. Jika Erikin bisa hidup, maka dirinya tidak akan membunuh. Jika mati, ya biarkan dia mati saja. Merasakan energi di seluruh badan Ramley Leng mendadak menjadi begitu kuat. Syuh. Memanfaatkan badai angin yang muncul tadi, Erikin mendadak menghadap ke belakang, terbang ke arah kejauhan. Kali ini, aku masih melihat kamu bagaimana melarikan diri. Ekspresi Ramley Leng sangat dingin, saat ini dia juga tidak memperhatikan bawahan. Kecepatan meningkatkan hingga paling cepat, menyerbu ke arah Erikin. Hei, Reiki ketua iblis ini benar-benar menggoda, bagaimana jika kita melakukan transaksi? Jika kamu memutar balik menelan semua energi iblis ini, lalu menggunakan formasi pengikat memberikan padaku, aku bisa mengambil lebih sedikit cairan spiritual, bagaimana? Saat Erikin sedang terbang, setan bermata 3 menjilati bibit, tidak tahan berkata. Jangan melihat para ketua iblis fase transendensi tahap puncak di tangan Erikin sepertinya sangat lemah. Tapi di area luar, ketua iblis fase transendensi termasuk pendekar kuat, jumlahnya tidak banyak. Melihat begitu banyak energi iblis yang belum menghilang tapi malah tidak bisa memakan, setan bermata 3 pun merasa sangat sayang. Tidak tertarik. Tapi saat ini, Erikin hanya menjawab dengan santai. Sedang bercanda, sekarang dirinya sudah membuat Ramley Leng mengamuk, juga dikejar puluhan orang. Sekarang memutar balik mengumpulkan energi iblis, hanya demi menghemat sedikit cairan spiritual, ini sama saja pergi mencari mati. Jika sekarang mengubah arah, pasti akan merusak rencana yang sebelumnya dia buat. Semoga Jesse Tang lancar-lancar saja. Melirik ke arah belakang, menyadari tatapan semua orang tertuju pada dirinya, Erikin pun merasa sedikit takut. Bersambung.